membuatku ingin berlari. Biarkan aku kembali bermain, berlari, berputar, menari. Biarkan aku kembali di mana lalu terlindungi. Ya udah gitu aja ya. Biasa tuh tangan. Gitu aja ya. Mantap. Sahabat yang berbahagia dimanapun berada, hari ini saya akan bertemu dengan para seniman-seniman muda yang penuh kreatif, dan mereka saat ini sedang berkumpul dan mereka sedang akan berdiskusi menjawab soal seni dan juga aspek-aspek yang lainnya. Jadi karena itu saya tahu mereka berkumpul, saya tahu mereka berdiskusi, maka saya secara mendadak saya akan hadir di tempat mereka. Dan saya akan nimbrung, saya akan mendengarkan apa-apa menjadi aspirasi dan apa-apa yang menjadi pemikiran mereka. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdistribusi juga soal pemikiran dan kemudian kita paduserasikan. Untuk itu kita bisa membangkitkan seni kita di Badung dan juga kita bisa memotivasi dan menggairahkan para seniman-seniman muda kita yang sangat luar biasa. Ikuti sahabat semua perjalanan kami. Guys, sehat semua ya. Iya. Pagi semua. Ya, ya. Pagi. Sehat juga. Ya. Saya tadi ya. Saya kalau dari Jakarta sih sudah tahun saya di tinggal di daerah sana. Oh gitu. Jadi warga Bali. Iya deh. Mau jadi warga Badung gimana Pak? Kan tinggal pindah doang. Sambut di situ, masuk di sini kan tinggal gitu doang. Saya masih ngurus di tempatnya di sini. Siap. Tapi udah punya tempat ke sini? Belum. Belum ya? Belum ada. Iya. Iya. Senang hati kalau dari sini ke Badung nanti. Oke, astem kan. Silakan kirim Pak. Ini udah bantuan. Jadi semua penggiat seni masa kini ya, yang kita sebut dengan milenial, senang sekali bisa ketemu, dan saya juga tidak menduga hari ini ketemu dengan tamu istimewa. Dan dia ada di daerah kita Badung, kita cintai, dan di Tipu Benang ini yang memang kita atensi khusus untuk pemajuan masyarakatnya. Terima kasih Mas atas kehadirannya hari ini, dan terlebih-lebih bisa bertemu dengan generasi muda kami di Badung dan khususnya Tipu Benang ini. Dan sekilas soal Tipu Benang ini memang generasi mudanya begitu kreatif Mas, aktif, dan banyak sekali generasi muda di Tipu Benang ini pemerhati lingkungan dan penggiat lingkungan. Dan saya sudah beberapa kali bahkan sering berkolaborasi dengan dia untuk mengkampanyekan kita harus kembali ke alam sekarang ini, terlebih-lebih di masa pandemi, bahwa pada intinya bahwa alam itulah menggambarkan kita, dan mereka itu benar-benar memiliki satu kesadaran yang luar biasa. Dan demikian juga di bidang seni, khususnya di seni musik. Di sini banyak sekali grup-grup band atau penyanyi-penyanyi yang juga bisa sering tampil di Bali, dan kami sangat didukung
dan mereka sangat berpartisipasi sekali dalam pembangunan seni kita di Badung ini. Dan karena itu saya juga selalu mensupport mereka, dan bahkan dalam berbagai acara mereka selalu hadir di tengah-tengah mereka untuk motivasi mereka dan juga memberikan penyemangat kepada mereka untuk selalu berbuat aktif, kreatif dan melakukan inovasi-inovasi terlebih di masa pandemi ini. Tapi memang kita sadari pandemi COVID-19 ini adalah satu kondisi bencana non alam atau kita sebut sebagai bencana kesehatan yang mematikan, menghambat multisektor kita, termasuk para seniman kita juga memiliki dampak langsung yang begitu hebat juga karena ada pandemi ini. Namun karena demikian tidak ada alasan buat kita untuk tidak selalu berkreativitas, bahwa seni itu adalah sesuatu yang melekat pada kehidupan kita, dan dia sepanjang ada kehidupan kita itu seni dan budaya itu akan selalu tumbuh dan hidup di dalam keadaan yang bagaimanapun, lebih-lebih kita di Bali. Dan demikian itu juga yang kami dorong untuk bisa terwujud di Kabupaten Badung ini dari perkebunan ini khususnya. Ya, hari ini senang kita bisa nanti Mas Indra bisa berdiskusi dengan adik-adik kami di sini, dan adik-adik juga Pak minta untuk bisa aktif sebentar, jangan pernah ragu-ragu dan malu-malu mumpung mendapatkan kesempatan semacam begini. Dan ini gratis loh. Biasanya aku ketemu gini kan bayarnya gede ini. Ini satu hal yang sangat istimewa ini. Ini saya sebut Mas, saya terinspirasi ini acara kita apa ini? Saya sebut dengan obras bersemi. Obras bersemi itu adalah obrolan santai bersama seniman milenial. Ada aja duduk ini acara kita apa namanya, bilang diskusi enggak, tapi kita obrolan santai, obrasnya ya bersama-sama nih, bersama seniman milenial. Jadi kita sebut acara kita ini, kalau sepakat ya, obras bersemi. Setuju deh? Terima kasih atas persetujuannya. Jadi mudah-mudahan obras bersemi ini melahirkan satu pemikiran-pemikiran positif kita, dan kita lebih berpikir progresif dan produktif ke depan ini kendati dalam masa pandemi ini. Kita harus mulai menata diri kita dan berbagai elemen masyarakat termasuk komunitas seni ini untuk bisa lebih survive ke depan ini. Dan pada prinsipnya buat adik semua seniman yang ada di Badung dan milenial itu, kita selalu ada buat kalian, itu prinsipnya. Jangan pernah ragu untuk berkreatif, berkreasi, dan mari kita komunikasi terus. Dan kita sudah sepakat bahwa fundament dasar kehidupan dan pembangunan kita adalah dari pembangunan seni dan budaya itu sendiri, dan seni dan aspek budaya apapun itu. Jadi karena itu kalau kita ingin menjalankan kehidupan kita lebih bagus dan lebih bertatanan dan lebih bermanfaat ke masa depan, mau tidak mau kita harus tetap konsisten dan menjaga komitmen kita. Kita ada pada fenomen pembangunan seni dan budaya itu sendiri. Buat Mas Indra, sebagai informasi juga, kebetulan pembangunan bidang seni dan budaya ini, kita di Badung ini ada 5 prioritas pembangunan. Jadi yang pertama adalah ini menyangkutlah ketersediaan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua adalah pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga adalah tenaga kerja dan penanganan masalah sosial. Yang keempat adalah pembangunan dan pemberdayaan sektor adat, budaya, seni, dan tradisi itu sendiri. Yang kelima pariwisata. Jadi dari 5 prioritas ini menunjukkan bahwa kami di Badung ini memberi komitmen bahwa seni, budaya, adat, dan tradisi itu adalah sesuatu yang konsepsional yang harus kita pertahankan, dan secara sungguh-sungguh kita memberi komitmen untuk tetap melestarikan itu. Jadi karena demikian harapan saya buat Mas Indra, sebentar silahkan berikan motivasi buat generasi kami di Badung, khususnya di Ibu Benang ini, dan berikan juga mereka pikiran-pikiran kreatif sehingga lebih produktif dan inovatif di masa depan. Selesai itu, selamat dan sukses dan salam sehat buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Siase, Pak Ade, seluruh kru dan teman-teman di Warung Eksis yang sedang bekerja, dan para seniman muda yang ada di sini, dan juga tidak lupa ada Ketut di sana.
sebagai seorang seniman yang luar biasa sekali, membuat fenomenal itu guritanya itu. Bravo. Saya senang sekali bisa berada di Desa Tibu Benang. Tadi saya bilang sama istri saya pas jalan ke sini tadi, begitu masuk dari Jalan Raya Canggu ada tulisan Welcome to Desa Tibu Benang gitu. Terus saya dalam hati benar-benar merasa welcome gitu. Saya jarang lihat ada tulisan seperti itu, jelas sekali gitu. Jadi datang tuh benar-benar kita masuk ke Tibu Benang gitu. Berbicara soal vibrasi itu justru memang bagian yang tidak terpisahkan dari kita berkesenian. Kita itu bermusik memang atau berkesenian itu pastinya bukan hanya dari pengaruh apa yang kita lihat, bukan hanya pengaruh dari yang kita dengar, tapi juga pengaruh dari alam sekitar. Dan itulah kelebihan dari apa yang saya salah satu yang saya cintai dari Bang. Jadi ketika kita membuat sebuah karya, kita harus kritis dulu terhadap diri kita sendiri sebelum meminta orang lain untuk mengkritik. Kita harus menjadi kritikus. Ini sudah bagus apa belum? Itu harus yang pertama, gitu. Karena kadang-kadang bias kita. Kalau kita, apalagi saya juga sering ngalamin. Saya bikin musik, kita dengerin lagunya berkali-kali, diulang, di rewind, dibenerin, di rewind. Itu sebelum diedarin kita udah dengar puluhan ribu kali mungkin. Sehingga kita bias untuk menilai ini udah terbaik apa belum, gitu. Jadi sering sekali saya sebelum keluarin album, saya nggak dengerin dulu lama, supaya saya jadi penilai yang objektif. Jadi ketika saya dengerin lagi, nggak enak ya ternyata. Itu harus dari saya dulu, jangan dari orang lain dulu. Gitu. Jadi harus pertama menurut saya salah satu kiatnya adalah kita harus berani mengkritik karya kita sendiri sebelum kita menyampaikan ke publik. Yang kedua yang tadi yang Stanley, yakin, jangan wah nggak laku, rubah yuk. Tiba-tiba nanti ada yang laku yang melakukan hal yang sama kalian wah kok bisa itu, ntar balik lagi ke situ, dibilangnya kalian yang meniru malah. Padahal sebenarnya kalian yang mungkin melakukan inovasi. Inovasi ini butuh perjuangan. Gitu. Jadi jangan dirubah, jangan. Terus berjuang di situ, tetap. Gitu. Tetapi kritis terhadap karyanya, apa yang kurang? Apakah soundnya? Apakah cara nyanyinya? Apakah musiknya, balance-nya? Apakah nada-nadanya ini? Terus lakukan evaluasi seperti itu menurut saya. Yang ketiga mungkin ya ini faktor yang mungkin perlu tim, ya, perlu tim memang. Mungkin bagaimana caranya supaya musiknya bisa didengar sama orang banyak. Selain kita pertama suka dulu, yang kedua mungkin kita bisa melibatkan orang lain yang juga mungkin bisa memberikan pengaruh terhadap teman-teman yang lain, punya banyak teman yang mengatakan ini keren. Gitu. Karena ada banyak sekali pencipta-pencipta yang lahir menjadi besar hanya gara-gara lingkungannya aja menyukainya. Jadi Tibu Benang ini udah suka banget belum sama karya kalian? Jadi saya merasa senang, bahagia, dan juga terinspirasi juga dari dialog-dialog tadi terjadi Mas. Dan apa Mas sampaikan tadi itu juga menambah wawasan kita. Bukan buat anak-anak muda kita yang bergerak di sini, saya juga sangat terinspirasi dari apa Mas sampaikan tadi. Bahwa istilah modern itu kita pandang sesuatu yang super teknologi, tapi menurut Mas Indra tadi kata modern itu apa yang hasil kita produk terbaru itu. Ini satu bahasa apa saya sederhana tapi logisnya luar biasa. Jadi kita semua dan saya atas nama masyarakat Badung terima kasih Mas kesempatan ini, dan suatu saat pasti saya akan ajak lagi undang Mas untuk diskusi semacam ini, bahkan cenderung kepada hal sifatnya praktis. Kita sekarang obrolan, nanti kita praktisnya nanti. Jadi buat kalian semua ini pada seniman muda kita ya, kalian tidak pernah ragu untuk berkreativitas ya, berinovasi di Badung ini.
kalian misalnya butuh alat, ya ajukan saja ke permohonannya. Kan sudah biasa Mas, saya di Bandung ini untuk memberikan alat musik kepada anak muda kita saling membantu sudah banyak. Bahkan di sini gitu. Di minornya kita berikan dulu ya. Karena di minor ada saya. Di minor ini ya. Di minor Mas. 500 juta juga sih. Saya sendiri tapi termasuk bangunannya dia bikin kayak itu digambarkan bangunan musiknya. Ya, di minor ada ya. Ini sukses buat kalian. Yang lainnya juga begitu. Ini bentuk satu komitmen kita di Bandung ini memang kita mendorong. Ya. Sanggar-sanggar silakan deh. Sanggar tari dan sebagainya silakan. Ya. Ya, karena memang kita sepakat bahwa seni budaya itu adalah fundament kita untuk membangun itu sendiri. Ya. Dan buat adik-adik semua nih, bukan saya kebetulan ketemu Mas Indra. Saya ketika muda memang fans sama Indra. Indra Lesmana. Lagu yang saya suka dulu, masih ingat judulnya nih. Banyak lagunya yang saya suka itu Biarkan Aku Kembali. Ya Mas ya? Ada Mas ya? Betul ada lagu itu. Pak bisa dinyanyikan sebentar. Saya yang nggak bisa nih. Saya minta Mas Indra sebentar. Lagu yang lainnya yang saya suka kehadiran ya. Nah itu yang paling ingat saya buat saya itu. Jadi itu bukti saya. Kalau salah juga Mas Indra dulu adalah grup band Krakatau itu saya Mas. Krakatau masih ada. Masih ada. Itu Mas dulu ya? Masih ada sekarang. Nah itu saya masih suka band Krakatau ini. Kalau tidak salah drummer itu Gilang Ramadan. Nah ini menarik nih. Percaya atau tidak betul nih. Saya dulu menonton Krakatau, saya tertarik selesai permainan Mas Indra, gitu kan? Kalau itu Krakatau tidak salah, vokalis wanitanya Titi DJ. Tri Utami ya? Bapak Tri Utami. Nah waktu itu saya lihat pemain drummer itu Gilang Ramadan. Ya, kreatif dan reaktif betul. Akhirnya saya punya pikiran saya suka drum, melihat orang main drum. Suatu saat saya punya cita Mas. Kalau saya punya anak laki-laki saya berikan nama anak saya Gilang. Anak saya yang ketiga memang namanya Gilang. Gitu. Ini bukan kebetulan, memang real. Saya suka sama permainan grup bandnya Mas Indra, waktu Mas Indra itu namanya Gilang Ramadan, drummernya. Nanti saya ajak dia ke sini. Boleh, nanti ketemu di mana? Ya. Tapi anak saya berhenti dia bermain musik. Tapi saya karena saking cintanya, sukanya pada grup band Krakatau waktu itu ya, yang masih eksis dan idealis sekali di genre jazz sampai sekarang luar biasa. Jadi sampai terinspirasi begitu. Jadi bukan mengada-ada nih Mas, bukan mengada, bukan sebuah skenario. Saya ketemu Mas Indra, saya bilang ngefans tidak. Saya masih hafal lagu-lagunya Mas itu. Tapi kalau nanti pasti saya akan dengerin lagi. Mas Indra. Jadi biar aku kembali kehadiran saya itu dulu. Kalau bisa sih Mas Indra menyanyikan satu lagu salah satu di antara itu. Setuju teman-teman semua? Ya, silakan Mas dulu. Waduh. Saya sebenarnya kalau untuk penyanyi saya butuh piano sebenarnya, bukan gitar. Apa ada yang bisa mainin gitarnya? Kolaborasi kita. Ayo, di minor mana nih? Ini santai aja, santai. Apa benar Mas judulnya? Biarkan Aku Kembali. Ya, tak terasa. Lalu dari mana datangnya rindu? Syarat dengan beban, walau dapat tertanggulangi, tetapi terkadang ku ingin semua dapat ku lupakan. Entah dari mana datangnya rindu. Boleh ada mic satu lagi nggak buat apa-apa nggak? Buat aja nih. Membuatku ingin berlari, biarkan aku kembali bermain, berlari, berputar, menari. Biarkan aku kembali di mana ku lalu.
terlindungi. Ya udah gitu aja Luar ya. biasa tuh kan. Gitu aja ya. Mantap banget. Kapan mampir? Pasti ya, boleh nanti ya. Oke, nanti kalau sudah aktif lagi, saya kan cuti sampai tanggal 5. Oke, tanggal 6 udah aktif lagi ya. Nanti mampir deh. Sama Adi. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Iya, Mas. Ya. Yang mendahului, karena sudah jam juga, jam 1 ya. Sukses. Mohon doanya. Oke. Sukses juga untuk hari ini. Luar biasa. Jadi sebenarnya nih Mas Indra ketua Jumpa Fan. Oh iya. Saya dulu tuh memang suka dengar karena Kalau generasi 90-an pasti tahu mereka saya kenal tuh. Siapa tahu nanti bisa main juga di tim Benang Krakataunya. Oh iya. Woi, ini pematung kita. Ya. Di mana dari tadi? Iya, di belakang. Biasanya yang pameran patung dia saja. Tiga kali saya ada di sini. Beliau selalu cepat, Mas. Tanpa beliau nggak pernah terjadi, Pak. Mas ya. Ya, jangan. Dede semua Mas duluan ya. Ya. Saya duluan ya. Saya masih ada acara. Salam sama Nah, ibu. nanti kita jadian lagi. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Iya. Luar biasa sama kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya. Oke. Jir. Ya. 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 Pak. Gini ya. Ya. Jir ya. Oke. Yuk, makasih. Ya. Terima kasih, Pak. Sahabat yang berbahagia, jadi demikian tadi saya sudah mengikuti obrolan atau diskusi kecil bersama seniman milenial kita, dan tidak terduga ternyata kita juga berdiskusi dengan salah satu artis nasional, Mas Indra Lesmana. Jadi tentu saya ucap terima kasih buat Mas Indra Lesmana yang telah berpartisipasi membina generasi milenial kita. Semoga kita sukses semuanya, dan saya akan melanjutkan pada acara saya berikutnya. Sampai jumpa teman semua, sahabat semua. Salam bahagia dan salam sehat.